warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya membuka pembahasan terkait tema dan kasus yang saya pilih, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mendukung saya untuk membuat video tugas PKKMB. Baik, perkenalkan, nama saya Andika Tahta Maulidia dengan NIM 13 12 40 00 90 dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum, tahun 2024. Di sini saya akan memberikan hasil analisis hukum saya dan solusi hukum terhadap kasus penggandaan EKTP yang akan saya bahas, dan sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu kasus korupsi terbesar dengan judul permasalahan hukum. Sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit memberitahu pengertian yang dapat saya ambil dari kata tindak pidana dan tindak pidana korupsi. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Sedangkan tindak pidana korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Istilah korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial. Ia dianggap sebagai patologi sosial. Oleh karenanya, korupsi menjadi penyakit dan merugikan masyarakat. Baik, siapa sih di sini yang tidak kenal dengan KTP? KTP adalah suatu dokumen yang harus dibuat pada umur 17 tahun. Dan KTP adalah sebagai salah satu hak yang patut diperoleh bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini karena KTP adalah kartu yang memuat data-data warga masyarakat, atau lebih tepatnya sebagai tanda yang menandai bahwa individu tersebut adalah warga negara Indonesia atau WNI. Namun, pernahkah kalian tahu bahwa EKTP juga memasuki salah satu korupsi terbesar di golongannya, dan juga tergolong dalam salah satu jenis korupsi, yaitu grand corruption, atau yang biasa disebut sebagai korupsi kelas kakap, yang mengakibatkan nilai kerugian uang negara yang begitu fantastis. Adanya kasus penggandaan EKTP tersebut terjadi sejak tahun 2011 dan mengalami puncaknya 2017. Dalam kasus penggandaan EKTP tersebut sempat menghebohkan publik lantaran melibatkan banyak pihak, mulai dari swasta, pemerintah, BUMN, hingga ketua DPR RI. Dari 7 orang yang statusnya adalah terjerat, dan salah satunya adalah Setia Novanto. Sebagai ketua umum partai yang memiliki logo kuning atau golongan karya, atau yang biasa kalian kenal sebagai Partai Golkar. Menurut pasal 2 ayat 1
dan pasal 33 UU Tipikor agar suatu tindak pidana diakui sebagai tindak pidana korupsi, maka harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto tertulis di beberapa pasal yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah pasal 603 KUHP. Isi pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara dan perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun atau yang paling lama yaitu 20 tahun. Yang kedua, kerugian negara. Tindakan ini mengakibatkan kerugian finansial bagi negara. Kerugian uang negara yang telah terjadi karena kasus EKTP dan yang diambil oleh Setia Novanto sebesar 2,3 miliar. Lalu dana yang dikembalikan yaitu 250 miliar dari anggaran yang sebesar 5,84 triliun. Maka Setia Novanto sendiri memperoleh keuntungan sebesar 51% atau setara dengan 2,622 triliun. Unsur kesenjangan. Terdapat bukti adanya kecerobohan atau tujuan jahat dari partisipan. Korupsi EKTP juga dinilai telah mencederai demokrasi. Administrasi kependudukan yang bermasalah dapat mempengaruhi hak pilih warga negara. Hal ini mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat, banyaknya pengangguran, dan tentunya kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang seharusnya diakumulasikan untuk warga harus tersimpan di kantong para pejabat dan aparatur sipil negara yang tidak bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah keuntungan pribadi atau korporasi. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Baik, sebelum saya melanjutkan hasil analisis hukum saya akan menunjukkan diagram fishbowl. Yang pertama, kesempatan korupsi yang diberikan oleh penguasa kepada perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender keserakahan pemimpin, serta kekuasaan yang disalahgunakan oleh para pemimpin merupakan indikasi bahwa pemimpin memiliki standar tindakan yang buruk. Tingkah laku seorang pimpinan dapat memicu perilaku korupsi atau tindakan korupsi. Setia Novanto sebagai ex-ketua DPR RI dan sebagai tersangka utama dalam kasus EKTP berandil besar dalam terjadinya korupsi ini. Hal ini juga menunjukkan tidak adanya kepedulian dari oknum-oknum pelaku korupsi EKTP terhadap kesejahteraan hidup masyarakat dan menghambat terciptanya e-government yang lebih baik.
Yang kedua, keserakahan para pemimpin dan perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender atau masuk dalam konsorsium merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi EKTP. Hal ini sesuai dengan teori penyebab korupsi, yaitu Gonjek-Blongin. Salah satu teori korupsi yang mengidentifikasi 4 faktor penyebab korupsi. Yang pertama, ada keserakahan atau greed. Dan yang kedua, ada kesempatan atau nama lainnya opportunity. Dan yang ketiga, ada kebutuhan atau yang biasa disebut sebagai need. Dan yang keempat, ada pengungkapan atau yang biasa disebut sebagai expose. Baik, ini dia penanganan yang dapat saya berikan, atau lebih tepatnya penanganan hukum yang telah saya analisis dan dapat diberikan dalam kasus korupsi EKTP tersebut. Yang pertama, ada deteksi. Deteksi korupsi bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem, memantau pengaduan masyarakat, dan mewajibkan pelaporan transaksi keuangan tertentu. Melakukan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara untuk menciptakan kepercayaan publik. Dan yang kedua, pemberantasan korupsi harus berpegang pada undang-undang yang berlaku dengan peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas. Memperkuat lembaga pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan memberikan dukungan yang kuat dan memastikan independensi KPK. Yang ketiga, ada kerjasama. Komisi Pemberantas Korupsi atau yang biasa kalian kenal sebagai KPK bisa menjalin hubungan baik dengan kejaksaan dan kepolisian agar aparat penegak hukum bisa bekerja sama dalam memerangi tindakan korupsi. Dan saran yang dapat saya berikan untuk kasus korupsi EKTP tersebut adalah masyarakat bisa berperan dan mencari, memperoleh, dan memberikan data atau informasi tentang korupsi dan menyampaikan saran pendapat secara bertanggung jawab. Masyarakat juga bisa mengontrol kebijakan pemerintah dan menyelenggarakan program siaran radio dan televisi untuk meningkatkan kontrol terhadap upaya pencegahan korupsi. Para rakyat diberitahukan terkait jumlah dana yang ada di negara Indonesia dan juga mengetahui jumlah kekayaan para aparat negara dan pejabat agar dapat mengetahui beberapa persen dana yang harus diakumulasikan kepada rakyat. Baik, segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kelebihan kata, apabila ada kesalahan penggunaan pasal yang saya berikan dalam kasus analisis hukum saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.